Erick Thohir putuskan pecat Ferry Paulus jadi Direktur PT LIB karena gak bisa selesaikan masalah selebrasi Beckham Putra, padahal di Inggris itu hal biasa. Jadi harapanku sebagai bobotoh, apalagi Ferry Paulus papah Persija ini malah buat statement ngawur gini, kelihatan banget gak bisa kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Benar-benar respek kiper kelas Eropa, jelang laga Persebaya lawan Persib, Kevin Rai Mendoza buat pernyataan sangat cerdas dan bisa bikin bobotoh sangat kagum mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Sungguh tragis, saking takutnya dihancurkan oleh Persib Bandung, pelatih Persebaya Paul Muster sampai mohon-mohon begini di hadapan publik. Kok bisa sampai begitu? Ada apa sebenarnya? Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Alhamdulillah, doa bobotoh Persib akhirnya terkabulkan. Hen-Hen dan Bojan Hodak kompak buat pengakuan sangat nekat dan berani gini jelang laga Super Big Match tandang ke markas Persebaya. Sampai ungkap satu hal yang bikin kamu terkejut. Temukan semuanya di sini. Ciro Alves jadi ancaman, bobotoh yakin pemain ini akan jadi mimpi buruk Persebaya. Bobotoh percaya Ciro Alves akan menjadi mimpi buruk bagi Persebaya. Apa yang sudah dipersiapkan Paul Muster untuk menanggulangi ancaman ini saat Persib Bandung bertemu Persebaya? Simak ulasannya berikut. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Erick Thohir putuskan pecat Ferry Paulus jadi Direktur PT LIB karena gak bisa selesaikan masalah selebrasi Beckham Putra, padahal di Inggris itu hal biasa. Jadi harapanku sebagai bobotoh, apalagi Ferry Paulus papah Persija ini malah buat statement ngawur gini, kelihatan banget gak bisa kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Ferry Paulus mengungkapkan pesimismenya terkait kemungkinan diterapkannya regulasi yang memungkinkan supporter tim tamu hadir di laga tandang pada musim depan. Hal ini disampaikan karena masih banyaknya insiden kerusuhan yang terjadi di berbagai level Liga Indonesia. Kalau berangkat dari regulasinya, sampai hari ini baik Liga 1 maupun Liga 2 masih ada larangan supporter tim tamu. Saya tidak tahu akan seperti apa peraturan musim depan, karena saya agak pesimis soal regulasi supporter tim tamu akan dihapus, ujar Ferry Paulus. Ferry menilai insiden kekerasan yang terus terjadi dalam beberapa pertandingan akhir-akhir ini membuat regulasi tersebut semakin sulit untuk diterapkan. Melihat kejadian akhir-akhir ini, hal itu sudah cukup mengkristal, cukup meningkat. Semoga saja ada edukasi yang lebih baik supaya kami bisa memberikan kesempatan kepada supporter tamu untuk datang. Tambahnya, beberapa insiden kerusuhan yang baru-baru ini terjadi, seperti kekerasan dalam laga Persija versus Persib dan kerusuhan saat pertandingan Persela Lamongan melawan Persijap Jepara, memperkuat kekhawatiran Ferry tentang keamanan dalam pertandingan di Liga Indonesia. Apa pendapat kalian mengenai isu ini? Apakah kalian setuju dengan regulasi supporter tim tamu? Komentar di bawah ya. Benar-benar respek kiper kelas Eropa, jelang laga Persebaya lawan Persib, Kevin Rai Mendoza buat pernyataan sangat cerdas dan bisa bikin bobotoh sangat kagum mendengarnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Kiper Persib Kevin Mendoza memilih untuk tidak terburu-buru membicarakan peluang timnya menjuarai Liga 1 2024/25. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pada pertandingan sisa yang harus dijalani Persib. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 22 Februari 2025, Persib tetap bertahan di posisi pertama klasemen sementara dengan 51 poin.
unggul 8 angka dari Dewa United di posisi kedua. Meski peluang untuk mempertahankan posisi puncak terbuka lebar, Mendoza menilai masih terlalu dini untuk membicarakan peluang juara. Ia mengatakan kompetisi masih menyisakan 10 pertandingan yang bisa sangat menentukan. Saya tidak mau bicara soal back-to-back. Kami hanya menatap satu demi satu pertandingan. Kami fokus ke satu pertandingan dulu dan mencoba untuk memenangkan itu, kata Mendoza. Pertandingan selanjutnya bagi Persib adalah menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret 2025. Kiper yang mengenakan nomor punggung 1 ini berharap Persib bisa kembali meraih hasil positif. Jika bisa melakukan itu, maka kami bisa menjadi juara. Tapi yang terpenting fokus dulu ke satu laga yang akan dihadapi di depan, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa terus mempertahankan performa mereka dan akhirnya meraih gelar juara? Komentar di bawah ya. Sungguh tragis saking takutnya dihancurkan oleh Persib Bandung, pelatih Persebaya Paul Munster sampai mohon-mohon begini di hadapan publik, kok bisa sampai begitu, ada apa sebenarnya? Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Nasib pelatih Persebaya, Paul Munster, kini berada di ujung tanduk. Menghadapi situasi yang penuh tekanan, Paul Munster meminta bantuan dari supporter setia Persebaya, bonek, untuk laga penting melawan Persib Bandung. Munster mendapatkan ultimatum dari manajemen Persebaya untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Untuk itu, ia telah menerapkan sejumlah strategi dalam sesi latihan guna meningkatkan performa pemain di lapangan. Fokus utama Munster saat ini adalah menyiapkan tim agar bisa meraih kemenangan dan kembali ke jalur positif. Ia optimistis Persebaya akan mampu kembali ke tren kemenangan dan meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Selain itu, Munster juga menekankan pentingnya semangat juang para pemain saat bermain di kandang. Ia mengingatkan pemain untuk memberikan 100% usaha mereka saat bertanding di hadapan pendukung sendiri. Namun di luar aspek teknis, Munster sangat berharap mendapatkan dukungan penuh dari bonek dan bonita. Ia ingin Stadion Gelora Bung Tomo dipenuhi oleh supporter Persebaya untuk memberikan motivasi tambahan bagi tim. Menurut Munster, kehadiran supporter akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri dan bersemangat di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah bonek dan bonita akan kembali memberikan dukungan luar biasa untuk tim Persebaya? Komentar di bawah. Alhamdulillah doa bobotoh Persib akhirnya terkabulkan. Hen-Hen dan Bojan Hodak kompak buat pengakuan sangat nekat dan berani gini jelang laga Super Big Match tandang ke markas Persebaya. Sampai ungkap satu hal yang bikin kamu terkejut. Temukan semuanya di sini. Bek kanan Persib, Hen-Hen Herdiana, berharap bisa terus mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan mendatang. Harapan itu muncul setelah ia kembali dipercaya menjadi starter saat Persib bertanding melawan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 Februari 2025. Pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2024/25 tersebut berakhir imbang tanpa gol. Hen-Hen bermain selama 93 menit sebelum digantikan Zalnando. Bagi Hen-Hen, kesempatan yang diberikan oleh pelatih Bojan Hodak ini merupakan sebuah kepercayaan yang sangat berharga. Terakhir kali dia bermain 90 menit pada pertandingan melawan Borneo FC pada 22 November 2024. Mudah-mudahan bisa terus mendapatkan kesempatan bermain. Terima kasih Coach Bojan yang memberikan kepercayaan, kata Hen-Hen. Dia berjanji akan memberikan kemampuan terbaik di laga berikutnya melawan Persebaya Surabaya pada 1 Maret 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memuji penampilan Hen-Hen di laga kontra Madura United. Menurut Hodak, penampilan Hen-Hen di pertandingan yang berakhir tanpa gol tersebut bisa jadi merupakan yang terbaik musim ini. Ini pertandingan terbaiknya tahun ini.
Itu kenapa saya membawa Han-Han ke sini, dalam kurung jumpa pers pasca pertandingan, kata Hodak. Namun, Hodak juga mengingatkan Han-Han agar tidak cepat puas. Tapi jangan cepat puas dan laga berikutnya dia harus lebih baik, tegas Hodak, menambahkan bahwa masih banyak hal yang bisa ditingkatkan dari penampilan Han-Han. Dalam pertandingan itu, Han-Han sempat mengalami kram, tetapi Hodak menganggap hal tersebut wajar mengingat Han-Han sudah lama tidak bermain selama 90 menit penuh. Dia benar-benar bekerja keras, dia tidak bermain selama 90 menit dalam waktu yang lama. Itu alasannya dia mendapat kram, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Han-Han akan terus tampil konsisten di laga-laga berikutnya? Ciro Alves jadi ancaman, Bobotoh yakin pemain ini akan jadi mimpi buruk Persebaya. Bobotoh percaya Ciro Alves akan menjadi mimpi buruk bagi Persebaya. Apa yang sudah dipersiapkan Paul Munster untuk menanggulangi ancaman ini saat Persib Bandung bertemu Persebaya? Simak ulasannya berikut. Melihat seriusnya Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, kelompok supporter Persib Bandung, Bobotoh memprediksi bahwa Munster bakal menurunkan pemain khusus untuk mengawasi pergerakan Ciro Alves, gelandang serang Persib Bandung. Prediksi ini muncul melalui sebuah unggahan di akun Instagram Bobotohid yang menuliskan bahwa Ciro Alves, yang dikenal sebagai Raja Assist atau winger kreatif Persib, akan menjadi sorotan utama bagi Paul Munster. Akun Instagram tersebut menambahkan bahwa kemungkinan besar Munster akan menugaskan pemain tertentu untuk meminimalisir pengaruh Ciro Alves. Langkah ini sangat penting untuk memutus aliran bola dan menghambat kreativitas serangan Persib. Berdasarkan formasi yang sering diterapkan Paul Munster, ia bisa saja mengutus Andre Octaviansyah untuk selalu membayangi Ciro Alves agar winger kreatif Persib tersebut tidak dapat leluasa mengembangkan permainannya di lapangan. Di sisi lain, pelatih Persib, Bojan Hodak, juga mengakui bahwa Persebaya Surabaya adalah lawan yang berat. Hodak menyatakan bahwa ia akan mempersiapkan timnya dengan serius untuk menghadapi Persebaya. Kedua pelatih tersebut memiliki misi yang sama pentingnya, keduanya bertekad untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Tentu saja pertemuan ini akan menjadi laga yang sangat menarik dengan kedua tim mengincar hasil positif. Bagaimana menurut kamu, apakah strategi Munster dalam mengawasi Ciro Alves akan efektif? Breaking news. Kemarin hashtag #STYOut jadi trending nomor 1 di X. Dan sekarang hashtag Eric Out jadi trending nomor 1. Sebenarnya tugas mereka pembenci timnas itu mau hancurin Pak Erick Thohir dengan cara serang Coach Shin dulu. Otomatis fans Garuda akan bela Coach Shin. Nah, barulah fans akan serang Erick Thohir agar fans jadi bentrok. Sehingga muncul komen pilih Shin Tae-yong atau Erick Thohir yang out. Nah, inilah yang jadi puncak keinginan pembenci timnas yang sewa buzzer. Hei pecinta timnas! Sekarang waktunya kita sama-sama rapatkan barisan untuk serang balik pembenci timnas yang gunakan buzzer untuk serang Erick Thohir dan Coach Shin. Fans Garuda haru lakukan keputusan super cerdas ini. Lupakan ASEAN Cup. 2 pemain siap bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya. Pasti kalian akan ikut optimis dan semakin tak sabar nantikan laga lawan Australia dan Bahrain bulan Januari nanti. Fans Garuda sejati harus tahu, inilah fakta nasionalis yang harus dicontoh seluruh pemain timnas. Alasan Jai Idzes lebih senang main di hadapan supporter timnas Indonesia ketimbang fans Italia. Pernyataannya auto bikin kagum merinding seluruh publik tanah air. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Kabar transfer pemain timnas Indonesia dan akan jadi yang pertama dalam sejarah timnas Indonesia jika terwujud. Tak puas di Serie A, Jai Idzes bermimpi jajal Liga Inggris. Kompetisi terbaik.
Liverpool yang paling cocok jadi destinasi Jay Idzes berikutnya. Di saat Arne Slot condong dengan back-back keturunan Belanda. Menarik kita nantikan mega transfer ini terwujud. Dasar tukang kompor bikin geram. Coach Justin minta PSSA ganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Alasannya sungguh tak masuk akal fans sejati Garuda. Hey Justin, lo udah standar ganda sekarang? Kalian wajib mendengarnya, jangan sampai terlewatkan. Lagi dan lagi bikin bangga fans Garuda geram dan penuh amarah. Sampai trending 1 di X. Buzzer bayaran serang Shin Tae-yong untuk dipecat setelah timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup alias turnamen Ciki. Dasar mafia bola, pandit bola sampah standar rendah, hanya sekelas AFF. Jangan ganggu Shin Tae-yong yang progresnya semakin dekat dengan Piala Dunia. Alhamdulillah wa syukurillah. Publik tanah air akhirnya bisa tidur nyenyak. Shin Tae-yong tak perlu sedih lagi usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup. Erick Thohir bawa kabar gembira soal ini. Fans Garuda seketika bisa bahagia dan lega ketika mendengar kabar ini. Aksi balasan yang berkelas brilian. Tom Hei heran dapat cemoohan dari supporter Heerenveen. Hey Prof Hai, Anda memang top Marco top mantap. Mental penduduk asli Indonesia benar-benar tak bisa diragukan lagi. Pernyataan yang sangat tak terduga. Tak ada angina, tak ada hujan, tiba-tiba pemain naturalisasi ini keluarkan pernyataan aneh. Omongan menohok penyerang kelahiran Belanda soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Lokal adalah kebanggaan. Simak fakta mengejutkannya, kalian akan geleng-geleng ketika mengetahui informasi lengkapnya. Dasar mafia bola kedok jadi pengamat bola. Shin Tae-yong banyak pikiran, diminta haters, tinggalkan timnas Indonesia hingga ngeri lihat Bahrain. Hey Akmal yang bilang pihak AFF marah karena Coach Shin turunkan timnas U22. Hey bacot tawel yang ngomong Coach Shin gak ada pencapaian. Mata lu buta apa gimana? Lu kagak ngeliat lolos semifinal Piala Asia U23? Lu kagak ngeliat lolos 16 besar Piala Asia? Lu kagak ngeliat lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Lu kagak ngeliat timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027? Dasar manusia punya hati setan biadab laknat jahanam. Setelah memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong tak bisa bersantai. Ia harus menyiapkan roadmap persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 20 Maret 2025. Di tengah mempersiapkan hal di atas, Shin Tae-yong diminta haters atau sang pembenci untuk meninggalkan timnas Indonesia. Permintaan itu muncul setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Sejumlah hashtag muncul dan ditujukan kepada Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Salah satu hashtag yang muncul adalah STYOut. STYOut sejatinya bukanlah barang baru. Tiap kali timnas Indonesia menerima hasil negatif, hashtag ini selalu muncul. Namun, sampai sekarang Shin Tae-yong masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Juru taktik berusia 54 tahun ini terikat kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027.